gini Mas ya, sebenarnya kemarin itu saya mau ngomong ya, ada rahasia besar ini Mas. Rahasia besar Pak? Iya, sebenarnya saya punya aset rumah ya Mas ya, di kota. Rumah atau aset tersebut jenengan atasnamakan anaknya Pak Mul? Iya, kedua anak saya Mas. Kedua anak? Iya, berarti kedua. ada banyak? Ada dua rumah Mas. Masya Allah. Telapak Seno YouTube channel. Kesempatan hari ini kita kembali mencoba untuk sambang ya, atau menjenguk di kediaman Pak Mulyono yang ada di sana. Dan di kesempatan kali ini kita masih penasaran ya dengan kehidupan Pak Mulyono yang kemarin sempat tayang, dan tentunya masih banyak yang ingin kita gali tentang kehidupan Pak Mulyono yang sangat menarik dan membuat kita semakin penasaran. Di kesempatan kali ini kita juga akan mencoba memberikan sedikit rezeki, yaitu oleh-oleh atau bingkisan buat Pak Mulyono, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, dan juga mudah-mudahan hari ini kita rezeki ya bisa ketemu beliaunya. Sepertinya sih ada ya, soalnya sehari-hari cuman di ladang ya, dan kita harus melewati wangan atau sungai kecil ini untuk sampai ke rumah atau gubuk kediaman Pak Mulyono. Nah, sungai ini sangat jernih teman-teman, sangat jernih, namun ini tidak bisa diminum ya, hanya mungkin Pak Mulyono mandinya di sini. Oke, ikuti terus perjalanan dan penelusuran kita kali ini. Yaitu gubuk Pak Mulyono, tapi kelihatannya masih sangat sepi atau masih lengang. Apakah beliaunya sedang pergi? Kalaupun misalnya masih pergi, kita upayakan untuk menunggu ya, karena sudah jauh-jauh kita datang. Ada Mas, orangnya Mas? Ada? Kosong? Nggak ada? Oh, mungkinkah sedang ke hutan ya? Oke. Ya, nih gubuknya yang kemarin kita juga sempat kesini. Oh, itu mangganya loh, digeletak-geletak no. Taruh situ aja dulu Mas, kita tunggu ya sampai beliaunya. Itu bukan yang tidur, itu bukan ya? Oh, kosong ya, kosong. Oke, kita tunggu ya teman-teman ya, mungkin beliaunya masih di hutan. Waktu kita menunggu ternyata Pak Mulyono belum kembali. Kita akan coba mencari atau menelusuri sekitaran dari ladang ini. Mungkinkah beliau sedang berkebun atau bercocok tanam ya? Kita cari ya, lewat sini aja ya. Kita coba mengitar atau mengelilingi area. Soalnya ladangnya kan cuma di area sini. Mudah-mudahan ada. Kalaupun nanti tidak ketemu ya kita tunggu saja. Nah, ternyata di sini banyak tanaman yang dinamakan porang atau coplok bahasa lokalnya. Jadi Pak Mulyono ini menanam porang gitu ya, seperti ini. Nah, ini adalah salah satu tanaman porang yang lumayan mahal sih harganya. Ini untuk bahan kosmetik atau untuk bahan beras yang diekspor ke Jepang ya. Pak, kita kesini, ayo. Nah, kopinya sangat subur, sangat terawat. Dan ini pohon duren, ada juga pohon pisang yang roboh. Waduh, sayang sekali ya, ini sangat roboh ini. Nah, ini sayang sekali juga durennya belum berbuah, masih berkembang ya, jadi mengembang. Ternyata sampai loh. Punya ladangnya Pak Mulyono ini seperti ini. Di adolor ado kidul kalau orang Jawa mengatakan, jauh dengan tetangga. Ada burung. Naik sini, di sana itu persil kayaknya ya, persil itu.
kita masih nyari ya teman-teman, masih nyari Pak Mulyono ya. Aduh. Panasnya minta ampun. Mana ini orangnya ya? Oh, itu pohon petai kemarin yang kita. Iya. Apakah di sana? Wah, di pinggir sungai sana? Enggak mungkin lah. Jauh. Ini kan cuma area sini, Pak. Oh, itu sungai, teman-teman. Dari sini kita berada posisi di atas ya, di atas dan tuh sungai. Coba saya zoom. Wow. Tapi nggak ada suara orang beraktivitas. Andi wong iki. Amul. Mana ya? Mana orang ini? Kok pohon-pohon banyak yang gini ya? Pohon pisang. Hah? Oh, itu. Assalamualaikum. Pak D. Pak Mul, saya kesini lagi Pak Mul. Selamat siang. Nah, salah lagi. Cangkul ya. Tak kira dia kan ke hutan ini tadi. Ya Allah. Sehat. Iya, sehat Pak. Alhamdulillah. Aduh. Ini lagi berkebun ya Pak Mul ya. Sebentar saya titip ya Pak Mul ya. Iya Pak Mul. Kita nggak ganggu nggak? Ganggu kira-kira? Nggak ganggu ya? Oh iya, udah dari tadi Pak. Iya, kita ya baru nyampe juga Pak Mul. Cuman kan tadi kita lama nunggu jenengan, jadi akhirnya kita keliling ini. Ya saya pikir mudah-mudahan ada di ladang, ternyata jenengan ada. Saya pikir di hutan. Ya kemana lagi Mas kalau ke ladang? Jadi tiap hari aktivitasnya cuma seperti ini ya. Di ladang sendirian loh teman-teman, nggak ada orang sama sekali di sini. Pak Mul, kita ngobrol di sini apa gimana ini? Kalau bisa di rumah aja Mas. Kita kembali ke rumah jenengan. Iya tadi. Kemarin kan saya lupa Mas. Mau tak bawakan oleh-oleh, ada pisang, ada apa? Kaspe, tahu kaspe Mas ya? Singkong. Singkong itu. Wah, enak itu di tape, Iya. di kolak itu ya. Kemarin. Iya. Masih ada? Kemarin Masih ada, habis masih panen? ada di rumah. Oh, masih ada ya? Iya. Wah, seneng Dibobok ini ya. di rumah. Iya. Oke Pak Mul, Iya. kita ke rumah jenengan ya. Oke. Oke, nggak apa-apa ini Pak Mul, kita ribui lagi ya. Kita repoti lagi. Di kemarin juga Pak Mul sempat bercocok tanam, kita repotin juga, dan hari ini kita ganggu lagi yang kedua kalinya. Nggak apa-apa ya Pak Mul ya? Nggak apa-apa Mas. Luas, Nggak apa-apa, Mas. luas bener loh Pak Mul ini ladangnya Iya, jenengan. iya, dihabiskan celeng itu Mas. Oh, dimakan celeng, Dimakan celeng itu. singkong itu. Singkong. Dan jenengan pas kemana itu Pak? Pas ketiduran saya. Pas ketiduran. Karekan, iya, Malam ya? malam. Masya Allah, berarti masih banyak celeng Pak Mul di sini. Nah, ini singkongnya Pak Mul. Oh, ini Ya banyak Mas. ini singkong. Oh iya, ini sudah habis. Itu kerowak itu habis dimakan celeng ya Pak Mul ya? Iya kayaknya gitu. Makanya waktu Oh, ini ada isinya nggak kira-kira ini? Masih kecil Pak Mul ya? ya lumayan. Mas. Iya, lumayan. Jangan banyak-banyak Pak Mul. Iya. Nanti dengan rugi. Oh, besar. Anu Mas. Besar. Apa? Nggak tahu dimakan apa ini. Oh iya, Iya. dihabiskan celeng. Iya, tinggal satu itu ya. Oh, di sana aja Mas. Kurang bagus ini Mas. Oh, kurang bagus. Di sana. Nanti- Ini lah ya dihabis sisa dari celeng gitu Pak ya? Iya, celeng ini Mas. Oh, bisa dimakan celeng. Ini serai ya Pak Mul ya? Serai. Ini serai. Serai. Nggak pakai sendal gini Pak Mul? Iya, kalau kurang cepet Mas. Kurang cepet jalannya gitu. Ini kopi nih Mas. Oh, kopi ini baru nanam Pak ya? Iya. Tapi sudah berkembang ya? Iya, ada. Pisangnya lembul-lembulur, Pak Mulur. Pohon durennya. So, luas juga loh Iya, ini. seluas ini Mas. Sendirian Mas. Kenapa? Sendirian seluas ini. Iya, nanti hasilnya juga diambil sendiri Pak Mul ya. Ini mati sendiri ya hasilnya ya. Iya, Pak. Kalau ada rumahnya ya enak Mas. Berhubung rumahnya minggat ini Mas. Oh iya, sabar ya Pak Mul ya. Sabar. Oh ini. Ya ini Mas. Insya Allah.
Oh ini ya Pak Mul ya? Iya ini Mas. Yakin udah ada isinya ini. Bismillah. Kuat Pak Mul ternyata. Dibantuin Pak Mul? Ya nggak usah Mas. Nggak usah ya. Masya Allah. Lumayan lah. Iya 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 iya. Ya. Nih singkongnya besar-besar ya teman-teman ya. Enak ini di kolok ini apa? Di kolak. Oke, siap. Ayo Mas. Itu. Ya Pak, ayo Pak, Bapak duluan Pak. Apa dibantu bawa Pak? Oh nggak usah Mas. Nggak usah ya? Orang kota nggak pantas kayak ini Mas. Iya Pak Mul ini ternyata tenaganya masih sangat kuat loh. Nah ini mangganya kok nggak dipanen ya Pak ya? Iya rontok ini panas Mas. Rontok ya? Iya cuacanya panas. Sayang Pak ya nggak itu ya nggak dijual ya? Singkong apa ini namanya Pak? Ini singkong India. Aduh ya Allah. Itu saya siapin pisang itu. Oh itu. Iya iya. Panen pisang. Ini yang iya. Loh ini apa ini Mas? Oh enggak, ini sedikit oleh-oleh buat Pak Mul nanti. Repot. Nggak apa-apa. Kita kemarin juga kesini nggak apa-apa Pak. Jadi pikiran gitu loh. Pak kita ngobrol di tempat kemarin aja ya? Oh iya ya. Yuk. Di sana aja Pak. Lebih enak kayaknya suasananya ya. Oke, Mas. Nanti singkongnya gampang lah itu belakangan kita ambil. Enggak. Tapi nggak ngerepoti ya Pak Mul ya? Oh, enggak. Oke. Saya malah Itu ya Pak Mul ya. ya kedatangan tamu yang dari kota. Ini rokok. Bapak ngerokok kan? Rokok juga. Iya, ini ada rokok. Kita ngerokok bareng-bareng ya Pak ya. Oke Pak Mul, kita ngobrol santai sambil merokok ya Pak Mul ya. Iya, Nah, itu Mas. seadanya itu. Iya. Silakan. Silakan Pak Mul. Iya. Udah 2 bulan nih Mas. Hah? Nggak merokok. Gua dari kemarin aku, jenengan iya. rokok gitu. Kalau rokok gitu siapa yang membelikan Pak Mul ya? Ya jalan kaki Mas. Jalan 2 kaki. kilo, ya. Jauh ya. Iya 2 kilo baru bisa merokok. Beli rokok sekalian Iya, gitu ya. sekalian ya. Oke Pak Mul. Jadi kali ini kan kita kemarin penasaran Pak Mul. Jadi kedatangan kami kali ini itu ingin bertanya yang jadi unek-unek ya. Pak Mul kemarin kan sempat menyinggung katanya ada pengalaman mistis yang jenengan alami ketika di tempat atau selama hidup di tempat ini. Di malam hari itu kemarin kan sempat menyinggung katanya ada ditemui apa jenengan itu yang ingin saya tanyakan itu. Kemisisan apa Pak Mul? Nah, begini Mas. Sebetulnya kemarin itu saya bercerita sepenuhnya ya. Jadi kok nggak enak terus memang kita lupa. Sebenarnya banyak Mas di sini Mas ya. Ada sosok makhluk besar ya, tinggi besar, berbulu Mas. Makhluk besar berbulu. Berbulu. Tapi bukan manusia ya? Bukan manusia. Apakah Kalau itu genderuwo, Pak? ukuran manusia kan nggak segitu Mas. Ya. Besar ya, tinggi besar gitu. Tinggi besar, kayak raksasa gitu. Berbulu Mas. Berbulu. Berarti genderuwo itu Pak Mul. Wah. Oh itu genderuwo. Kalau makhluk yang berbulu kan bangsa jin itu genderuwo. Iya. Apa di sini memang ada punden-punden atau apa gitu? Nah di sebelah sana itu Mas. Nah itu kan dulunya itu perkampungan Mas. Oh yang di seberang sana tadi? Iya. Yang ada celengnya itu? Nah itu tadi Mas. Itu perkampungan kuno Mas. Oh dulunya bekas perkampungan kuno. Ada Dan, peninggalan apa di sana Pak? Banyak tembikar, terus, batu-batu besar itu loh Mas. Apa itu? Bata besar itu. Batu Iya. bata besar. Batu. Iya, oh kayak batu besar. candi gitu ya Pak? Nah gitu Mas. Terus ada makam. Ada makam? Ada makam kuno? Itu. Iya, makam nggak tahu makamnya siapa itu. Oh, tapi masih wilayah ladang jenengan ya? Iya, masih di sini, masih wilayah saya sini, di ladang saya ini. Masih ladang jenengan. Iya ya. Jadi Pak Mul ini sangat pemberani loh. Ya, tinggal di tempat ini sendiri terus di area pemakaman di area makam kuno
dan bekas perkampungan kuno juga. Nah, memang saya sengaja Mas ya. Jadi setiap hari itu saya nggak makan nasi, paling makan nasi ya sedikit lah, kadang-kadang 1 bulan sekali. Terus makannya apa, Pak Mul? Ya itu singkong Mas, singkong saya bakar. Oh, jadi yang lebih sering dengan konsumsi setiap hari itu bukan nasi? Bukan, ya singkong, terus pisang-pisang itu, buah-buahan itu Mas. Apa memang nggak ada yang dimasak gitu, Pak Mul? Bukan nggak ada yang dimasak, memang saya sengaja itu apa ya dikatakan ritual gitu Mas ya. Jadi saya kepingin keluarga saya biar utuh semua. Jadi sebuah bentuk ritual atau apa ya namanya, tirakat, iya, meloro tirakat, ati meloro gitu ya. hati, Mas, ya. Supaya Kata orang Jawa meloro hati. kedepannya keinginan Pak Mul ini keluarganya bisa kumpul lagi gitu ya. Kumpul lagi gitu. Oh, gitu banyak ya, sih wanita-wanita banyak Mas. Tapi ya gimana enggak anak Mas, dari anak Mas. Ya. Sebenarnya Pak Mul sendiri ada gitu ya keinginan untuk berumah tangga lagi, tapi tetap kalau bisa sih kembali kumpul dengan keluarga yang dulu gitu ya, Pak Mul ya. Itu Mas. Ya. Soalnya dulu ringan berat itu sama dipikul sama istri saya. Iya. Jadi ada ceritanya gitu loh Mas. Pak Mul nggak kaget Pak Mul. Kalau di Jakarta kan dulu kan katanya Pak Mul ini seorang mucikari ya Pak Mul ya. Iya. Mucikari di Kalijodo ya. Iya. Terus digusur pada zamannya Gubernur Ahok kalau nggak salah. Iya. Itu kan pasti namanya mucikari kan rame-ramenya komplek. Pak Mul pasti sering makan enak gitu ya Pak Mul ya. Ya jelas kaget Mas. Jadi hidup di Jakarta itu waktu itu Mas ya. Waktu itu makan kalau nggak enak itu nggak mau. Nggak saya makan Mas. Mendingan beli saya. Harus makan yang enak-enak. Merokok itu ya harus yang enak Mas. Kalau nggak enak nggak dirokok gitu. Nggak merokok. Jadi kayak di surga dunia itu Mas. Waktu itu uang datang sendiri. Iya. Uang datang sendiri, terus serba berkecukupan lah gitu ya. Serba kecukupan Mas. Kalau di sini ternyata kalau di sini kalau nggak kita kerja nggak makan Mas. Iya, dengan berjualan hasil apa? Hasil tanaman saya. Hasil ya bertani ini ya Pak Mul ya. Ini ya. Dulu nggak pernah Mas, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. Sepatu terus di Jakarta itu Mas. Kalau untuk panenan sendiri ada yang ngambil ke sini atau? Ada yang ngambil. Ada yang ngambil. Iya, ada yang ngambil. Itu saudara saya kan ada di sini, lewat saudara saya, terus saudara saya tuh turun ke sini gitu. Mengambil hasil panenan, gitu, termasuk pisang, apukat dan durian gitu ya. Iya. Ya, Pak Mul sebenarnya uangnya banyak loh. Begini Mas. Gimana Pak? Sebenarnya kemarin saya mau cerita. Cerita apa ini Pak? Nah, begini Mas ya. Sebenarnya kemarin itu saya mau ngomong ya. Ada rahasia besar ini Mas. Rahasia besar Pak? Iya. Rahasia besar apa itu Pak? Nah, ini kan saya masih punya harta atau rumah di kota itu Mas. Jadi biar apa? Anak-anak saya itu biar tahu. Ya alhamdulillah panjenengan bisa hadir ke sini lagi. Jadi sebenarnya saya punya aset rumah ya Mas ya di kota, dan sertifikatnya itu saya atas namakan anak saya, kedua anak saya itu. Jadi Pak Mul ini punya aset rumah gitu di kota. Iya. Yang waktu beli itu tanpa sepengetahuan anak dan istri. Iya. Dan akhirnya rumah atau aset tersebut dengan atas namakan anaknya Pak Mul. Iya. Kedua anak saya Mas. Kedua anak. Iya, berarti ada banyak. Ada dua rumah Mas. Masya Allah. Jadi sekarang saya kontrakkan Mas ya. Jadi waktu beli itu tanpa sepengetahuan istri saya, iya. Jangankan apa istri saya, anak saya aja nggak tahu. Nggak tahu gitu ya. Luar biasa Pak Mul, walaupun sudah dihianati ya Pak Mul ya. Iya. Karena anak istrinya Pak Mul ini pergi loh teman-teman. Di video kemarin sudah kita gali ya informasi dari Pak Mul ini. Jadi ketika mendapat namanya kompensasi dari pihak Pemprov DKI, Pak Mul ini uangnya itu dibawa kabur sama anak dan istrinya Pak Mul gitu Pak Mul ya. Iya. Dan Pak Mul juga sempat mencari ke Jember ya Pak Mul, rumah anak istrinya. Mencari 3 kali Mas. 3 kali ke sana, namun tidak ditemui atau dicuekin. Iya, gitu. Ya, mudah-mudahan dengan tayangan ini ya Pak Mul ya. Harapan Pak Mul kan seperti itu ya. Iya, harapan saya begitu Mas. Jadi biar melihat tayangan ini Mas ya. Biar tahu gimana bapaknya sekarang itu di mana ya.
Iya, iya, punya iya, iya. apa, biar kesini gitu loh Mas. Gitu. Iya, tetap kembali ke Biar suatu kembali misi kumpul ya. ya untuk di hati saya ini Mas ya, di hati saya Iya. biar berkumpul lagi keluarga itu, anak istri semua biar kumpul kayak seperti dulu Iya, lagi iya, gitu. iya. Jadi walaupun seperti apapun Pak Mul masih tetap memikirkan keluarga gitu ya Pak Mul Iya, ya. iya, iya. Meskipun sudah disakiti loh, Pak Mul disakiti Ya kan ya. sudah apa, itu sudah saya Mas, Sudah saya tidak maafkan, dianggap gitu ya, sudah dimaafkan. Iya, ya. Oh gitu. Jadi ya mudah-mudahan apa namanya anak dan istri jenengan bisa melihat tayangan ini Pak Mul ya. Oh iya, iya. Supaya mudah-mudahan juga terketuk hatinya biar tahu bahwa ini loh seorang Pak Mulyono ya. Walaupun sudah diperlakukan seperti itu tapi ternyata masih punya misi bagus, yaitu dengan cara diam-diam punya aset di kota dan di atas namakan nama anak-anaknya gitu ya Pak Mul ya. Iya, iya, betul Mas. Ini sangat luar biasa sekali teman. Jadi saya berterima kasih untuk mas-mas ini ya, semuanya udah apa datang ke sini, jauh-jauh ke sini, dari kota ke sini itu jauh loh Mas. Iya, sebenarnya kita itu misinya gini Pak Mul. Misi kita itu ke sini kan kemarin Pak Mul sempat menyinggung yaitu tadi yang kita sampaikan. Iya. Katanya sering dijumpai hal gaib atau hal mistis di malam hari. Makanya kita tanya lagi Pak Mul seperti apa. Ternyata Pak Mul menyampaikan bahwa ada sosok tinggi besar dan berbulu gitu ya. Iya. Dan ternyata di balik itu di sana juga ada perkampungan kuno, bekas iya Mas. perkampungan kuno. Yang tinggi besar itu ada teteknya Mas. Ada teteknya. Teteknya besar sekali Mas, teteknya Mas. Laki-laki atau perempuan? Nah, kalau ada teteknya jelas perempuan Mas. Kalau genderuwo itu dominan ke laki-laki ya. Makanya Ya mungkin bangsa kan jin yang lainnya malam ya. kan sering manggil-manggil saya. Kesini kan gitu Mas. Ya. Oh gitu. Jadi Iya. jin perempuan yang ingin kenal laki-laki mungkin seperti itu ya. Dan saya bertanya sama saudara saya itu Iya. Wewe Gombel katanya. Oh, Wewe Gombel. Kita juga sempat mendengar ada sosok namanya makhluk Wewe Gombel ya. Bahasa jin juga ya Pak Mul ya. Nah, karena kita masih di sini Pak Mul, jika tidak keberatan ya, mungkin kita tayangkan di video selanjutnya. Kita explore ya, minta tolong Pak Mul untuk menuju ke tempat yang jenengan bilang tadi. Iya, yang kampung kuno ya. Kampung kuno itu ya. Nggak apa-apa Pak Mul ya. Nggak apa-apa Mas. Next setelah ini kita explore ke sana. Jadi di gawe loro gawe kita datang ke sini untuk memberi sedikit ya itulah bingkisan ke Pak Mul. Wah, repotin aja. Nggak apa-apa Pak Mul, nggak apa-apa. Kita seduluran ya. Oh, kita nyari saudara itu susah Pak Mul. Tapi kalau nyari musuh dimanapun, di tempat manapun pasti sangat mudah gitu ya. Dan jangan di hina Pak Mul, isinya nggak seberapa bingkisan kita ya, cuman solidaritas kita. Itu aja udah alhamdulillah saya. Saya juga berterima kasih Pak Mul karena mau mengantar kita ke tempat itu nanti ya Pak Mul ya. Iya Mas. Mungkin mungkin cukup sampai di sini Pak Mul perbincangan kita kali ini ya. Habis ini kita langsung menuju ke bekas perkampungan kuno kerajaan Majapahit gitu ya. Yang ingin ceritakan. Saya yakin itu bekas kerajaan Majapahit karena banyak fragmen dan peninggalan yang lainnya. Pak Mul, mudah-mudahan video ini bisa dilihat keluarga jenengan dan apa yang jenengan inginkan di hati jenengan bisa tercapai. Berkumpulnya kembali dengan keluarga, guyup rukun dan membangun kembali rumah tangga yang sudah lama tercerai-berai gitu ya Pak Mul ya. Sukses dan sehat selalu kagem panjenengan. Terima kasih Pak Mul ya.